Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Bapak akan jelaskan tentang bagaimana cara mengatur agar Arduino IDE itu bisa memprogram STM32 yang kita punya. Biasanya Arduino IDE itu hanya mensupport board-board yang dibuat oleh Arduino. Tapi kali ini kita akan coba untuk membuat tutorialnya agar STM32 yang kita punya itu bisa diprogram menggunakan Arduino IDE. Yang mana ini erat kaitannya dengan yang namanya Ujikom kelas 11. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu saja menginstal Arduino IDE-nya. Kalian bisa copy dari teman, atau kalau nggak ada filenya kita bisa buka website Arduino, yaitu di arduino.cc ya, arduino.cc. Nah, ini adalah website resmi dari Arduino, yang mana di sini kita bisa menemukan banyak panduan, termasuk aplikasi yang kita cari, yaitu Arduino IDE. Nah, untuk mendownloadnya di halaman utama ini kita klik ke bagian products. Nah, di sini ada namanya Arduino IDE, kita klik ya. Terus scroll ke bawah. Nah, nanti tinggal dipilih versinya. Biasanya sih otomatis ya, jadi kalian tinggal klik download aja. Klik download, nanti akan menerima download. Ini ukurannya sekitar 151 MB. Tapi karena Bapak sudah mendownload dan menginstal, ya Bapak tidak akan melakukan download lagi. Nah, untuk menginstalnya sebenarnya gampang ya. Jadi kalian tinggal klik next saja. Nanti bisa langsung dibuka aplikasi Arduino IDE-nya, sehingga tampilannya akan seperti ini. Ini versi gelapnya ya. Nah, setelah terinstall, ini tidak bisa langsung digunakan untuk memprogram STM. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menginstal boardnya, yaitu board STM32. Nah, untuk install board sebenarnya itu tinggal klik ke bagian sini nih, ya, di sebelah kiri ini ada icon-icon, klik di sini. Lalu kita coba cari STM32. Tapi yang jadi masalah ini bukan board yang kita benar-benar butuhkan, gitu. Untuk menambahkan supaya ada muncul tambahan di sini, kita harus tambahkan link. Linknya apa? Linknya adalah ini. Nanti Bapak akan simpan di deskripsi ya. Ini, jadi kalian bisa copy, jadi tinggal di blok terus di copy ya, Ctrl C. Setelah di copy kita ke file, lalu ke bagian preferences, lalu di bagian ini klik yang icon ini nih, additional board manager. Jadi ini untuk menambahkan library boardnya ya. Lalu kalau yang kalian baru install pasti dia akan kosong ya. Ini tinggal paste saja Ctrl V ya, dan .round.org dan seterusnya. Kalau kalian mau ketik ulang, ini harus diperhatikan huruf besar kecilnya ya, ini itu berpengaruh. Terus setelah itu kita klik OK. Terus OK lagi. Kita tutup dulu boardnya, klik lagi. Nanti dia akan mendownload dulu indeksnya ya. Tunggu hingga proses ini selesai. Nah, setelah proses indeks selesai akan muncul error ini diabaikan saja ya. Di close, lalu kita buka lagi boardnya, klik sini. Lalu kita klik ketik STM32 lagi. Nah, nanti akan ada yang muncul yang agak baru nih, yang beda. Yaitu ini STM32 F1XX dan seterusnya. By-nya by STM32 Arduino. Nah, yang kita install lah yang versi ini, yang F1 ya, karena kita pakai F103, maka yang F1 ini kita klik install. Tunggu dia akan mendownload ya. Tentu saja ini tergantung kecepatan internet masing-masing. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, pastikan sudah successful ya. Ini udah nggak ada tulisan apa-apa lagi sebelah kanan. Ini juga nggak ada proses lagi. Ini artinya sudah berhasil install. Selain itu nanti tulisan installnya berubah jadi remove ya. Artinya ini sudah terpasang. Berikutnya, agar kita bisa memprogram atau menggunakan display PS10-nya ya untuk Ujikom kali ini, maka diperlukan yang namanya library. Library-nya sudah guru-guru siapkan ya, dan sudah di-share juga di grup kalau tidak salah. Tapi yang belum ada nanti akan disimpan di deskripsi linknya. Yaitu ada beberapa, yang pertama terkait DMD-nya, yang kedua terkait dengan font-nya. Nah, untuk menambahkan library dalam program atau Arduino IDE ini,
Caranya adalah dengan mengklik bagian sketch, terus include library, lalu di bagian sini ada add.zip library, klik situ, zip ya, ingat zip, lalu di mana foldernya, Bapak sudah simpan di folder ini. Nanti ada yang icon folder bersleting ini, itu artinya format zip ya. Yang perlu kita install sebenarnya hanya dua. Yang pertama adalah dmd.stm, yang kedua adalah Adafruit Boost IO. Yang pertama kita dmd dulu ya, klik sini, terus open. Nanti ada processing di bawah itu ya. Nah, karena Bapak sudah pernah install, maka tulisannya adalah override gitu. Tapi yang belum pernah install itu akan langsung proses install. Ya, nanti akan muncul di sini. Jika selesai, tulisannya library install. Itu yang DMD. Sekarang yang satu lagi yang Adafruit ya. Lakukan hal yang sama, buka di folder tadi, cari yang Adafruit Boost IO. Double klik. Ya sama ya, karena Bapak sudah pernah, Bapak akan override saja. Tunggu yang proses selesai, nanti akan muncul library install. Terakhir untuk library-nya itu kita tambahkan saja di sini ya, di library, lalu cari yang namanya dmd.stm. dmd underscore ya, underscore stm. Nah, ini sebenarnya bisa jadi sudah terinstall, bisa jadi belum ya. Jadi kalau belum diinstal, klik install. Kalau sudah ada ya sudah, abaikan saja gitu ya. Ini memastikan aja bahwa kita punya library dmd.stm32. Yang sudah install ya berarti jadi remove, yang belum install itu masih install dan harus diklik install. Nah, jadi itu 3 library yang harus kalian pasangkan, masukkan ke dalam Arduino IDE. Jadi yang buat itu supaya STM-nya bisa diprogram, sedangkan yang library-library yang tadi di sini itu agar supaya STM itu bisa memunculkan output ke panel P10. Seperti itu ya simpelnya. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap pengujian. Nah, agar memastikan semuanya terinstall dengan baik, kita close dulu Arduino IDE-nya. Close, lalu kita buka kembali ya Arduino IDE-nya. Dan ini kadang ada yang suka nge-stuck di logo ini ya. Itu biasanya karena internetnya kurang stabil atau ya, laptopnya agak lambat gitu ya. Ditunggu saja. Nah, setelah terbuka, kita akan coba buka example-nya, klik file, example ya. Terus nanti cari a_stm example. Kita yang simple saja ya, digital, terus link. Tunggu, nanti dia akan membuka tab baru. Lalu kita perbesar ya, yang linknya. Link Arduino IDE. Nah, yang link ini ya. Jadi ini sebenarnya program untuk menyalakan dan mematikan. Nah, karena STM32 yang kita punya itu internal LED-nya itu di PC13, maka kita bisa lakukan ini. PC13 diganti jadi PC13 ya. Terus yang PB1-nya itu sama diganti ke PC13, ini pun sama. Ganti semua PB1 jadi PC13. Setelah itu kita lakukan verify dulu. Verify itu kalau di STM32 itu ngebuild dulu ya, dicek dulu gitu, belum diupload, dicek dulu, dibuild dulu. Kalau di sini namanya verify. Nah, ini enggak ada error ya, aman. Nah, berikutnya kita coba upload ya. Kalau misalnya kan kita ngupload pakai STM32 programmer ya. Nah, kalau pakai Arduino IDE itu langsung aja sarannya. Tapi ada hal yang harus kita atur. Yang pertama adalah mengatur portnya, yaitu dengan cara mengklik ini nih, klik sini, terus select other port and port, klik di situ ya. Ini ada dua bagian, ada board sama port.
Yang kita perhatikan sekarang di bagian board ini saja. Nah, di sini kita masukkan F103 ya. Nah, pilih yang ini, bukan yang fake, pilih yang biasa aja. STM32 generic STM32 F103C series. Oke, yang portnya kita abaikan. Oke, jadi generic STM F103C series ya. Terus kita ke bagian yang namanya tools di atas sini. Nah, udah scroll sedikit atau lihat bagian bawah sedikit, CPU-nya ini kita maksimalkan di 72. Biasanya kan kita ngaturnya di iOS ini, sekarang kita ngaturnya di bagian tools ini. Lalu variannya kita pilih yang C8, bukan CB ya, ini CB, kita kan C8T6, makanya pakai C8. Klik, terus ini tetap aja di smallest. Nah, ini yang kita harus ubah adalah bagian upload method. Biasanya kalau belum pernah upload, biasanya di STM32 Arduino bootloader ya. Nah, kita sekarang ganti dia ke bagian ST-Link karena kita pakai ST-Link untuk kali ini. Nah, sekarang silakan hubungkan STM32 via ST-Link-nya ke laptop kalian. Dapat coba hubungkan ya. Nah, oke, setelah itu kita langsung namanya upload. Kalau tadi verify, sekarang kita upload. Kalau di QBD programmer tuh download justru ya, ini sini namanya upload. Dan nggak usah tekan tombol reset, dia otomatis reset. Dan sekarang bisa dilihat LED-nya blinking ya, LED-nya blinking artinya programnya sudah masuk. Dan kalau udah tulisan application started ini biasanya programnya sudah masuk. Seperti itu ya. Jadi untuk pengujiannya kita sudah berhasil. Nah, berikutnya kalian juga akan mendapat file terkait dengan basic program yang akan dilakukan, yaitu memunculkan tulisan gitu ya. Nanti bentuk filenya adalah seperti ini. Yang ini, yang format jam, yang kalian dapat tuh yang format jam. Yang perlu kalian lakukan adalah klik kanan di sini. Terus pilih extract all, pokoknya ekstrak aja. Kalau pakai binary ekstrak gitu ya, pakai yang lain pun sama ekstrak. Intinya di ekstrak, klik ekstrak. Kalau udah ada, kita skip aja. Nanti akan muncul folder yang ini format jam. Buka foldernya lagi. Nah, nanti ada 3 file ini. Ada file yang .ino, Arduino, Ino itu maksudnya Arduino. Terus ada yang .h-nya sama yang .h-nya juga. Ada big font sama draw pixel. Nah, untuk membuka programnya kita tinggal double klik yang bagian ini saja. Yang 2 lainnya itu abaikan saja. Double klik ya. Tunggu hingga terbuka. Nanti akan terbuka Arduino IDE-nya dengan 3 file yang ada di folder tadi. Yang Ino-nya ada, yang big font-nya ada, dan draw pixel-nya ada. Ya, untuk uploadnya kita tinggal upload saja. Ya, klik upload, tapi dengan syarat rangkaiannya itu sesuai atau fungsinya sudah berfungsi gitu. Nah, karena Bapak salah pilih ya, harusnya ini ST-Link ya. Klik ST-Link, terus kita upload ulang. Ya, ketika nanti selesai diupload, hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, itu saja untuk panduan atau tutorialnya. Bapak harap kalian berhasil semuanya ya. Silakan untuk dicoba. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, silakan ditanyakan di sekolah atau tanya ke teman yang sudah berhasil. Itu saja dari Bapak tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.